Inilah contoh-contoh doa yang kemudian mengingatkan kepada kita bahwa saat kita pun terlanjur melakukan salah dan sesuatu yang tidak baik, memohon kepada Allah, mengakui kepada Allah tentang siapa diri kita, lalu kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan sebagaimana para nabi dan rasul pun memberikan contoh seperti itu, dengan niat jujur, tidak kembali lagi melakukan perbuatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang satu kaidah di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Itu kaidah yang diambil di ayat Al-Quran bahwa manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia akan beralasan. Itu diambil dari Quran surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Bahkan manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia nanti akan mengemukakan alasan-alasannya. Jadi kata beliau, ini kaidah penting untuk mengingatkan pada diri manusia bahwa sekali lagi bahwa manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia akan berusaha mengemukakan alasan-alasan. Kata beliau, ini adalah satu kaidah utama untuk mengingatkan jiwa manusia agar jiwanya kemudian ingat bahwa dia akan bersaksi tentang siapa dirinya, sehingga penting agar kita selalu membersihkan jiwa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah tentang itu dalam Quran surat Asy-Syam, wa nafsi wa ma sawwaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya itu. Nah, kaidah ini, kaidah penting ini, bahwa kita akan menjadi saksi atas diri kita sendiri, mengingatkan walaupun manusia mengingkari perbuatannya misalnya, dan dia kemudian banyak mengemukakan alasan-alasan untuk membenarkannya, maka sebenarnya dirinya lah yang paling mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tidak ada yang paling mengetahui kecuali dirinya sendiri, dan Allah tentu tahu tentang itu. Ini mengingatkan bahwa memang ada potensi manusia untuk berkelak, untuk menghindar dari satu kebenaran untuk menutup sesuatu, mengingkari satu kebenaran untuk kepentingan tertentu, tetapi tetap dia yang tahu. Maka berbahagialah bila dia tetap berlaku jujur apa adanya dan terus membersihkan jiwanya. Jadi memang manusia itu diberi kesempatan untuk berupaya untuk menutup
kekurangan atau aib dirinya, lalu kemudian boleh dan harus memperbaiki dirinya. Maka kalau para ulama salaf itu menyatakan sikap jujur yang indah itu adalah Anda mengakui kesalahan diri Anda sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah itu menyatakan banyak orang yang mengemukakan alasan-alasan tentang kebenaran dirinya padahal dia begitu mengetahui dalam posisi yang salah. Begitupun sebaliknya, banyak orang yang membela dirinya sendiri padahal dia terbukti bersalah, namun dia akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Nah, kaidah Al-Quran ini jamaah yang dirahmati Allah bisa kemudian diterapkan di setiap situasi dan keadaan, baik itu bersifat umum maupun juga bersifat khusus. Salah satu contohnya adalah cara sebagian orang berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, dan kemudian tidak memperdulikan atau bertentangan dengan nafsu dirinya. Jadi misalnya saya sering memberikan gambaran satu keluarga yang kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika berbicara warisan, si anak laki-laki kemudian mengatakan dalam keluarganya, harusnya laki-laki itu dapat bagian 2 daripada perempuan 1. Itu betul. Dia mengambil ayat-ayat tentang warisan. Ayolah kita pakai hukum Islam, laki-laki dapat 2, yang perempuan 1. Padahal dia kemudian getol sekali untuk meminta warisan Islam seperti itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan. Tapi ketika kemudian sebelumnya dia tidak pernah kemudian mengambil bagaimana ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, tentang berbakti kepada orang tua. Saat orang tuanya sudah meninggal dunia, lalu kemudian ayat-ayat Al-Quran itu dipakai. Ayo kita menuju Al-Quran. Dan getol sekali mengatakan, ayo menuju Al-Quran. Sebelum orang tuanya meninggal dunia, dia tidak pernah berbakti pada orang tuanya dan tidak pernah melakukan sholat dengan benar misalnya. Inilah yang di dalam Al-Quran kemudian digambarkan. Surat Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa hisun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi ini mungkin menjadi perenungan kita juga. Apakah standar ganda yang kadang-kadang dipakai manusia itu mengambil satu aturan untuk kepentingan dirinya sendiri? Apakah ada orang yang kemudian bersikap seperti itu dalam berinteraksi kepada Al-Quran? Dia akan memakai Al-Quran untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kalau cocok, namun ketika tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang ada pada kepentingan dirinya, dia tidak pakai Al-Quran. Standar ganda seperti ini kadang-kadang memang menyelusup pada diri manusia. Itulah kenapa kemudian
Al-Quran mengingatkan kepada kita satu kaidah bahwa pada akhirnya kita akan menjadi saksi terhadap diri kita sendiri, walaupun kita bisa berkelak atau mengemukakan alasan. Maka kita dianjurkan untuk meniru sikap para nabi dan rasul, misalnya seperti Nabi Adam dan Hawa yang berdoa saat terlanjur memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita dianjurkan, orang yang kemudian berada dalam posisi yang salah, maka dianjurkan untuk meniru sikap para nabi dan rasul. Ucapan Nabi Musa juga yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran sebagai ekspresi penyesalan atas terbunuhnya laki-laki Kipti itu di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 10. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Jadi ada banyak contoh sebenarnya. Bahkan kemudian orang mau berdoa saja, orang yang mau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah jauh-jauh sebelumnya, setelah dia memuji-muji Allah, bersalawat kepada Nabi, setelah itu beristighfar dulu, mengakui kezaliman diri. Apa pantas ya Allah meminta aku ini masih orang yang banyak berbuat salah dan dosa? Etika seperti itu. Begitupun ketika kemudian Nabi Nuh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya meminta sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang itu. Qala rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi ilmu wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Inilah contoh-contoh doa yang kemudian mengingatkan kepada kita bahwa saat kita pun terlanjur melakukan salah dan sesuatu yang tidak baik, memohon kepada Allah, mengakui kepada Allah tentang siapa diri kita, lalu kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan sebagaimana para nabi dan rasul pun memberikan contoh seperti itu, dengan niat jujur, tidak kembali lagi melakukan perbuatan yang sama. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 14 juga disebutkan, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab catatanmu, cukuplah dirimu sendiri sebagai penghisap. Jadi hari ini kamu menjadi penghisap dirimu sendiri. Semua apa yang sudah diperbuat ada dalam buku catatan itu, dan kita sendiri yang nanti akan membacanya. Nah, ini menggambarkan bahwa nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan catatan amal manusia itu, baca sendiri, kata Allah, baca sendiri, kamu nanti yang akan tahu. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49 juga, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiraw wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal itu, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apa ini, tidak ada satupun yang tertinggal, catatan sedikit pun tidak ada, semuanya lengkap, yang kecil yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati
semua apa yang telah mereka kerjakan dalam kitab itu, dan Tuhanmu tidak menzalimi seseorang jiwa pun. Jadi di catatan itu lengkap dan tidak ada satupun yang tertinggal. Ditambah lagi menjadi saksi terhadap diri kita adalah anggota tubuh kita sendiri. Di dalam Quran surat Yasin yang sering kita dengar bacaannya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi saksi kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jika ada yang bertanya bagaimana Allah membuat tangan kaki berbicara, maka jawabnya adalah sebagaimana Allah menciptakan mulut dengan lidah untuk berkata-kata. Bukankah lidah itu hanyalah seonggok daging yang Allah beri kemampuan berbicara? Maka demikian bagi Allah sangat mudah untuk membuat tangan dan kaki juga berbicara. Maka penting nasihat dari Imam Al-Ghazali itu di Bidayatul Hidayahnya itu mengatakan agar seluruh anggota tubuh kita ini dijaga dari perbuatan maksiat, terutama 7 anggota badan kita, karena neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu, dan tiap pintu itu untuk golongan orang-orang tertentu. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Al-Hijr ayat 44. Jahannam itu memiliki 7 pintu, dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Ketujuh anggota badan itu adalah mata, telinga, lisan, perut, kemaluan atau kehormatan, tangan dan kaki. Di kitab beliau di Bidayatul Hidayah itu sederhana sekali mengingatkan tentang 7 anggota badan ini untuk dijaga. Lalu kemudian ditambah dengan kemaksiatan hati, mengingatkan bahwa juga di dalam ayat Al-Quran Allah akan menghisap itu. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Diingatkan juga hati di samping 7 anggota itu. Makanya ada ulama tafsir yang menyebutkan bahwa kalau pintu neraka itu ada 7, pintu surga itu ada 8, juga ada kaitannya dengan hati. Maka kata beliau, memahami tentang anggota badan ini sebagai wujud bahwa kita bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan pada kita dengan 7 anggota badan itu, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat Allah itu di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, manakala kita kemudian tidak menggunakan 7 anggota badan itu pada jalan yang diridhoi Allah, berarti kita kufur, kita tidak bersyukur terhadap nikmat itu. Mata misalnya, yang luar biasa kalau secara biologis kita melihat keindahan mata itu, tapi tidak akan saya bahas khusus. Tetapi paling tidak
Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan itu, yang nanti akan dihisab itu. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Diingatkan pada orang laki-laki beriman, tundukkan matamu, jaga matamu, itu akan membersihkan buat diri kalian. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Katakan juga bagi orang-orang perempuan yang beriman, jaga, tundukkan pandangan. Jadi nikmat mata itu jelas, jadi perlu dijaga dari pandangan hal-hal yang tidak baik, dibenci, atau yang bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu, an-nadhrah sah, an-nadratu sahmun masmum min sihami iblis la'anahullah faman tarakaha khaufan min Allah atahu Allah azza wa jalla imanan yajidu halawata fi qalbi. Pandangan itu, kata Nabi, adalah salah satu anak panah beracun di antara anak panah iblis. Siapa yang meninggalkan karena takut pada Allah, maka dia tidak diberi Allah kecuali Allah memberinya keimanan yang bisa dirasakan manisnya di dalam hatinya. Jadi pandangan itu merupakan awal. Sering digambarkan itu guyonan tapi penting. Kenapa kalau suami istri itu kalau ke mall jalan, Pak, istrinya digandeng? Bukan karena mau menunjukkan kemesraan, Pak, bukan. Supaya kemudian tidak sering berhenti istrinya, jadi tangannya digandeng. Karena kalau tidak digandeng abid, Pak, ambu-ambu itu, Pak, karena pandangan. Anu mas, gandeng terus, Pak. Oh iya bagus, tarik terus, Pak, jadi jalan. Nah, semuanya dari pandangan. Apa yang dinasihati Imam Al-Ghazali itu? Ammal ainu fahfadha min arba. Adapun mata itu, jaga untuk tidak melakukan 4 hal ini. Yang pertama, antandura biha ila ghair mahram bisyahwat. Jangan matamu memandang ke arah seseorang yang bukan mahramnya dengan syahwat. Yang kedua, au ila suratin malihah wala bi syahwatin nafs. Juga jangan melihat gambar-gambar, atau kalau sekarang perkembangannya ada, dulu tidak ada video-video yang cantik-cantik yang bisa mendatangkan syahwat. Au tandura biha ila muslim bi ainil ihtiqar. Jangan melihat, ketiga, jangan melihat ke arah kaum muslimin dengan tatapan merendahkan. Yang keempat, au tatlu biha ala aibi muslim, jangan melihat aib seorang muslim. Nah, 4 ini kata beliau dijaga. Jaga mata untuk tidak memandang sesuatu yang kemudian membuat syahwat. Kalau sekali pandang itu, kata Imam Ali, boleh, ya cukup segitu saja. Tapi jangan diakali kemudian masih satu ya, terus satu ya, itu ngakal-ngakali. Atau melihat gambar-gambar atau video-video yang bisa membangkitkan syahwat. Jangan melihat ke arah kaum muslimin dengan tatapan merendahkan. Kadang-kadang sesama manusia itu ditatap tapi ngenyek itu, Pak, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang orang penting. Habis itu nanti orang-orang yang seperti itu. Jangan melihat saudara muslimmu itu dengan tatapan merendahkan. Sapa, sapa. Nah, kayak gitu. Jangan melihat aib seorang muslim itu menjadi besar. Sama dengan kemudian yang lagunya Roma Irama itu.
Ya, semut di seberang begitu sangat kelihatan, gajah di pelupuk matanya tidak kelihatan. Nah, makanya kemudian di dalam beberapa riwayat itu disebutkan tentang nikmat mata itu, bahwa mata nanti di akhirat itu akan banyak yang menangis karena dahsyatnya, takut sekali, cemas, takut sekali dengan keadaan akhirat itu. Banyak sekali mata-mata yang kemudian menangis saat itu. Kecuali ada 3 mata yang tidak akan menangis. Di antaranya disebutkan yang pertama, mata yang menangis karena takut pada Allah. Di dunia dia sering menangis karena takut kepada Allah. Lalu kemudian mata yang suka begadang untuk salat di akhir malam. Begadang bukan begadang main game. Banyak anak-anak kita yang kemudian sampai jam 2, jam 3 mau subuh baru tidur, salat sudah tidak ada itu. Jadi mata yang begadang untuk salat malam. Kemudian mata yang dijaga dari memandang hal-hal yang dilarang tadi. Jadi 4 hal itu kalau kemudian dia jaga untuk tidak melakukan itu, maka mata itu nanti di akhirat, di saat banyak orang menangis, dia tidak akan menangis sendiri karena dia lakukan itu. Tetapi diingat dalam konteks yang pertama tadi, mata yang menangis karena takut kepada Allah, itu kata para ulama bukan kemudian ditandai dengan mata yang menangis pada acara-acara tertentu menunjukkan takut kepada Allah. Bukan tangisan itu yang menunjukkan takut kepada Allah, karena orang bisa berlebay-lebay di satu waktu untuk menangis. Tapi takut kepada Allah itu tidak ditandai dengan tangisan itu, tapi takut kepada Allah itu ditandai dengan menjauhkan dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tangisan yang sesungguhnya. Yang kedua, telinga. Ya, kalau telinga itu terdiri dari 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Tapi tidak usah saya jelaskan yang ini, tapi paling tidak menjadi peringatan sebagaimana nasihat beliau Imam Al-Ghazali, wa ammal udunu fahfadha an antus'iya biha ilal bid'ah awil ghibah al fahsi awil haudi fil batil aw dzikri masawin nas. Jaga telinga dari mendengar hal-hal bid'ah, hal-hal ghibah, hal-hal yang keji, atau tenggelam ke dalam kebatilan, atau mendengar percakapan yang mengungkap keburukan manusia. Kata beliau, fa inna ma khuliqat laka litasma' biha kalam Allah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmat awliyaihi wa tatawassala bi istigharati al-ilm biha ilal mulki al-mukim wan na'im ad-daim fi jawari rabbil alamin. Karena sesungguhnya telinga itu diciptakan Allah untukmu agar dengannya engkau bisa mendengar ayat-ayat Allah, engkau mendengar hadis-hadis Nabi dan kata-kata yang baik dari para kekasih Allah. Juga hendaknya kamu jadikan telinga itu sebagai sarana untuk memperoleh ilmu yang dapat mengantarkan kamu dekat kepada Allah, kepada nikmat di sisi Tuhan penguasa alam semesta. Diingatkan juga, wa latadunna annal isma yaqtasu bil qail dunal mustami fa fil khabar annal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul muktabin. Jangan engkau menyangka bahwa dosa secara khusus hanya akan ditanggung oleh orang yang berbicara hal-hal haram atau tidak baik, sementara orang yang mendengarnya tidak. Padahal engkau juga akan menanggung dosanya. Jadi dalam hadis itu disebutkan pergunjingan
adalah teman orang yang berbicara, dan termasuk salah seorang di antaranya yang digolongkan bergunjing. Dan telinga itu juga akan dihisab. Lalu kemudian diingatkan, termasuk di antaranya adalah doa kalau kita mau keluar rumah. Di samping kita berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, ada doa juga yang dianjurkan, misalnya berdoa Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Nah, itu di antara potongan doa ketika kita keluar rumah. Ya Allah, jadikan hati ini penuh dengan petunjuk-Mu, ada cahaya. Telingaku juga ada cahaya, ada petunjuk. Pandanganku juga begitu. Begitupun kemudian diingatkan juga dengan hati itu. Hati itu juga akan dihisap kalau sudah pada tekad atau azam. Jadi ketika sempat para sahabat kemudian takut dengan ayat yang menyebutkan wa in tubtu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibkum bihillah. Jadi nanti apa yang tersembunyi dalam hati, terang-terangan atau tersembunyi, nanti akan dihisap. Bagaimana hati kita yang kadang-kadang benci, dengki. Maka tingkatan hati itu yang pertama adalah hajiz. Kalau sempat terlintas itu namanya hajiz, terlintas, ma'anura, tapi hilang, itu dimaafkan, dimaafkan. Astagfirullah. Kalau masih khatar juga, tingkatan terlintas sempat ada dalam hati nih, tapi astagfirullah, sudah tidak usah. Nah, hadisun nafsi, bisikan-bisikan yang sering muncul, itu juga masih dimaafkan. Tapi kalau sudah tingkat 4 dan 5 ini, ham, apalagi sudah azam, jadi ham itu sudah ingin melakukan satu dengan mulai memikirkan caranya, beremari caranya, hati itu sudah akan dihisap. Apalagi sudah pada tingkat azam ya. Makanya di dalam hadis itu disebutkan ada ham, ada keinginan. Jadi katanya Ibnu Taimiyah itu mengungkapkan misalnya contoh tentang dengki itu ya, yang kita disuruh untuk menjauh dari itu. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi dengki itu, karena dengki itu memakan banyak kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka kata beliau, orang itu susah untuk tidak muncul rasa dengki itu hati itu. Tapi selama tidak dimunculkan dengan perkataan dan perbuatan, itu masih bisa dimaafkan. Jadi benci dan dengki nih, tapi tidak diungkap dengan kata-kata, apalagi perbuatan, itu masih dimaafkan, istighfari. Tapi kalau dengki kemudian dimunculkan dengan perkataan, jadi ditunjukkan dengan kebencian, atau kemudian dengan perbuatan melakukan sikap, maka itu sudah termasuk kedengkian yang kemudian akan membakar banyak kebaikan. Berikutnya adalah tangan. Tangan itu sudah kita sama-sama memahami itu. Wa ammal yadan fahfatha an tadriba biha musliman au tatana wala bihima malau haraman au tu'di biha ahadan minal qalb au taquda biha ma'amanatan au wadi'ah au taktuba bihima la yajuz an-nutqu bi fa innal qalam ahadul lisan fahfat al-qalam amma yajibu hifdul lisani anhu. Hendaklah kamu menjaga kedua tangan dari memukul sesama muslim. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan akhlaknya, Nabi tidak pernah mengangkat tangannya untuk istrinya dan anak-anak pembantunya, tidak ada. Jadi kalau banyak KDRT itu sebenarnya susah juga. Kalau Nabi itu mengangkat tangan untuk jihad, perang,
laki-laki tidak boleh memukul istrinya, tidak boleh memukul anak-anaknya. Ada kaidah tentang memukul, nanti kita bahas. Tapi tangan jaga untuk itu. Jangan tangan mengambil harta yang haram. Tangan dipakai untuk mengambil atau menerima harta yang haram. Jangan pula tangan untuk menyakiti makhluk Allah. Jangan tangan digunakan untuk mengkhianati amanat titipan orang. Tanda tangan palsu yang punya hubungan dengan harta, menulis sesuatu yang tidak boleh dan lain sebagainya, itu juga akan nanti menjadi tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah dua kaki. Wa ammar rijlan fahfadhuma an tamsiya bihima ila haram au tas'a bihima ila babi sultanid dhalim fa innal masya ila salatin ad-dhalam min ghairi darurah wa irhaqin ma'siyatun kabira fa innahu tawadu wa ikramul lahum ala dhulmihim. Ini memang agak diperselisihkan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali, tapi ini menjadi peringatan penting. Untuk kaki, hendaklah engkau menjaga kedua kakimu dari melangkah kepada hal-hal yang diharamkan Allah, atau melangkah menuju pintu penguasa yang zalim. Karena melangkah menuju pintu mereka tanpa keadaan yang darurat dan sangat mendesak merupakan kemaksiatan yang besar. Jadi datang untuk menjilat, datang untuk mentak kasihani pada orang-orang kaya, kepada penguasa yang jelas-jelas zalim, ada yang banyak yang begitu. Itu adalah kemaksiatan terbesar, itu maksiat besar. Jadi bisa dibayangkan ya, bila mendatangi mereka yang dianggap zalim, sama artinya dengan memperbanyak kelompok mereka. Jadi diibaratkan kita masuk di dalam kelompok orang-orang yang zalim itu. Ini dosa, merendahkan diri kemudian kepada orang-orang yang seperti itu. Bagaimana seandainya pun kemudian kita datang kepada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama, tentu jauh lebih daripada itu. Bapak dan Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada akhirnya kaidah ini menjadi penting sekali lagi, bahwa kita akan menjadi saksi terhadap diri kita sendiri dan anggota tubuh kita yang akan mempersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut mungkin bisa kemudian berkelak atau mencari-cari alasan, tetapi dengan terang benderang seluruh anggota badan pun nanti akan menjadi saksi siapa diri kita. Oleh karena itu, sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali untuk kita semua, didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, untuk menjaga 7 anggota badan kita, termasuk diantaranya yang jauh lebih penting lagi adalah menjaga hati kita, hati yang bersih. Karena ketika ada seorang yang bertanya tentang amalan orang-orang soleh terdahulu, kenapa kemudian orang-orang soleh terdahulu itu bagus, pahalanya besar di hadapan Allah, padahal amalnya sama seperti kita ya, kita lakukan sholat, ngaji, semuanya sama, tapi kenapa pahalanya jauh lebih besar mereka? Karena dibarengi dengan kebersihan hati. Itulah juga mengingatkan tentang ahli surga ternyata adalah orang-orang yang hatinya bersih, dan itu tidak mudah, sehingga kita diajarkan untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh kita termasuk juga hati kita, untuk selalu berada dalam jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.